Pengusaha dan pensiunan BPN terjerat kasus pemalsuan surat tanah tol Betung Tempino Jambi. Kisah pilu pemilik salon Palembang tertipu investasi bodong miliaran rupiah dan video pribadi disebar. Dean James, Emil Audero, dan Joy Pelopesi resmi menjadi warga negara Indonesia siap bela timnas. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Robiansyah, Anda menyaksikan Kompas Membahas di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Seorang pengusaha ternama di Sumsel yang juga Direktur Utama PT SMB ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Ia diduga memalsukan surat tanah seluas 34 hektar demi mendapatkan ganti rugi dalam proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Betung Tempino Jambi. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, Direktur PT SMB AHA ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pengusaha ternama di Sumsel itu bahkan dijemput paksa penyidik ke Jarimuba dan dibawa ke Kejati Sumsel karena menolak memenuhi panggilan pemeriksaan. Selain AHA, penyidik juga menetapkan seorang pensiunan pegawai BPN Muba, AM, sebagai tersangka dalam kasus ini. Kejari Muba menerangkan kedua tersangka diduga bersekongkol membuat sertifikat penguasaan fisik dan kepemilikan tanah palsu seluas 34 hektar untuk mendapatkan ganti rugi dari negara dalam proyek pembangunan jalan tol Betung Tempino Jambi di Kabupaten Muba tahun 2024. Meski demikian, Kejaksaan menegaskan dalam kasus ini tidak ada kerugian negara. Diupayakan lagi dengan segala cara, ya kan, untuk meminta pergantian tol masuk dalam daftar nominatif pergantian tol. Nah, ketika dari sinilah ada pemufakatan jahat, ya kan, untuk berupaya memasukkan dokumen atau memasukkan keterangan dokumen untuk meminta ganti kerugian dua bidang tanah tol itu seluas 34 hektar. Sementara kuasa hukum tersangka menilai penetapan kliennya sebagai tersangka terlalu prematur. Ia menegaskan AHA tidak menerima sepeser pun uang ganti rugi dan membantah adanya pemalsuan dokumen tanah. Tidak ada dokumen palsu itu, Pak Haji cuman menanam karena dia punya izin. Tanaman itu sekarang sudah diratakan dengan tanah, bahkan di dalam HGU. Dan dia belum ada menerima ganti rugi sepeser pun. Di mana kerugian negara? Secara formil itu artinya kepemilikan yang belum jelas, bukan masalah kerugian negara. Kalau mau dipermasalahkan kepemilikannya dulu, gitu loh. Nah ini kan kita anggap prematur. Saat ini kedua tersangka ditahan di rutan Pak Jo Palembang selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan lanjutan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, seorang pemilik salon di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penipuan investasi bodong. Seseorang yang diduga warga negara asing. Pelaku dikenalnya melalui media sosial. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga 7,8 miliar rupiah. Jayanti, pemilik salon di Palembang, melaporkan dugaan penipuan ke Polda Sumatera Selatan setelah menjadi korban investasi bodong yang diduga dilakukan warga negara asing. Kuasa hukumnya menjelaskan penipuan ini berkedok investasi melalui e-commerce yang menjual barang-barang bermerek dengan iming-iming keuntungan 5 hingga 15%. Kasus bermula ketika pelaku menghubungi Jayanti lewat Instagram, menawarkan investasi dengan melampirkan tautan sebuah website. Tertarik dengan tawaran itu, Jayanti mentransfer uang ke 37 rekening berbeda selama 1 bulan dengan total mencapai 7,8 miliar rupiah. Namun saat ingin mencairkan dana, ia justru diminta melakukan deposit tambahan sebesar 3,5 miliar rupiah. Merasa terdesak, Jayanti akhirnya menuruti syarat yang diajukan pelaku, yaitu mengirimkan video asusila sebagai jaminan.
Sayangnya, bukan uang yang kembali, justru pelaku menyebarkan video tersebut dan terus memerasnya. Dia bentuknya ini investasi di dalam aplikasi Boiner Asia, yang ternyata setelah masuk itu ternyata bodong atau fake gitu, karena dia cloning dari Boiner Turki gitu, aplikasi benar. Terus yang dialami klien kita apa, Kak? Kerugian material dan moral ya. Termasuk ada pengancaman? Ada pengancaman juga, seperti penyebaran foto dan video gitu ya, foto dan videonya. Jayanti mengaku mengenal pelaku sejak September 2024 melalui media sosial. Ia menduga pelaku merupakan warga negara Cina. Hingga kini pelaku masih mengancam dan memanfaatkan video tersebut untuk menekan Jayanti. Untuk teman-teman di luar sana, jangan merespon seseorang yang tidak dikenal walaupun cuman iseng. Pokoknya jangan pernah mencoba-coba karena mereka punya 1001 cara untuk membuat kalian bisa percaya dan masuk perangkap mereka. Cara contohnya biar dia bikin percaya itu gimana? Iya, dia membangun kepercayaan kepada korban. Seperti? Dia punya cara, dia punya skrip. Jadi dia punya skrip. Jika korban menjawab apa, dia ada catatannya harus menjawab apa supaya korban itu percaya dan merespon mereka. Berapa kerugian total kita? 7,8 miliar. Dengan membawa sejumlah bukti, Jayanti berharap kepolisian segera mengusut kasus ini agar tidak ada lagi korban lain. Saat ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel menangani kasus tersebut, termasuk dugaan pelanggaran UU ITE terkait penyebaran konten asusila. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, sampah yang menumpuk dan menyumbat saluran air kembali memicu banjir. Kali ini genangan terjadi di TPU Kebun Bunga Palembang pada Minggu 9 Maret 2025 pagi lalu. Akibat saluran air tersumbat limbah rumah tangga. Banjir di TPU Kebun Bunga bukan pertama kalinya terjadi, dengan sampah masih menjadi pemicu utama. Tumpukan limbah yang menyumbat selokan membuat air meluap menggenangi makam di sekitarnya. Meski banjir cepat surut, genangan air beresiko menggerus struktur makam. Untuk pemakaman baru, sebagian harus dialihkan ke TPU lain atau menggunakan peti karena kondisi tanah yang masih basah. Cuman berhubung hujan kemarin banjirnya deras, mungkin ya sampah yang nyangkut-nyangkut itu kan mungkin meluap ya, masuknya ke arah ke TPU. Ini kan juga kalau sampah dari TPU tidak ada, sebenarnya sampah masyarakat yang ada di aliran sungai ini. Kalau untuk antisipasi ataupun ini itu ya pihak terkait lah, pemerintah lah. Mana solusinya yang jelas aliran sungai ini supaya rajin dikeruk, jadi jangan sampai dangkal, itu permohonan kami. Satu mobil lah. Mobil lah. Ya. Itu dari pagi ya? Ya dari pagi. Ini kita ngulang lagi sini apa gimana? Pulang lagi. Oh, masih tetap di ini lah, dibersihkan lagi ya. Sampai selesai. Macam kayu, ini macam-macam lah sampai. Jenisnya. Sampah dari masyarakat lah, Dari masyarakat lah. Warga berharap pemerintah daerah segera menangani permasalahan sampah di Palembang yang hingga kini masih menjadi penyebab utama banjir di kota ini. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, setelah banjir melanda Palembang, warga mulai membersihkan rumah dan menyelamatkan perabotan yang basah akibat terendam banjir. Banjir yang melanda kota Palembang pada Minggu 9 Maret 2025 sudah surut. Di lorong tembusan Kelurahan Pipa Reja Kemuning, warga terlihat menyelamatkan berbagai barang yang basah akibat genangan air. Banjir sempat menghambat aktivitas warga. Air yang tinggi juga menyebabkan ketidaknyamanan, memaksa mereka menunggu hingga air surut sebelum bisa membersihkan rumah dan kembali beraktivitas seperti biasa. Kadang tuh kalau yang banjir besar sih tahunan, kalau banjir-banjir yang kecil sering. Kalau yang banjir besar nih ya bisa bilang tahunan lah gitu. Pas ada hujan lebat itu. Iya, tapi sekarang pokoknya lewat dari sejam lebih ataupun 2 jam udah naik air. Kalau bisa tuh ada solusinya lah, Dek, untuk kami di sini. Tapi katanya kemarin mau bikin waduk di belakang situ, ada tanah luas kan. Ada tahu cak mana realisasinya. Lewat dari pinggang. Oh, lewat pinggang, iya, lewat pinggang kita. Dari jam berapa itu, Bu? Itu dari sore sudah masuk ya, kalau air malam. Jadi dari sore ya. Dia itu sudah sore sudah, tapi belum terlalu tinggi. Yang dia malam. Malam pas hujan. Iya, hujan deras itu. Iya.
Hujan, bisa hujan. Kalau dia sudah hujan nggak sampai 2 jam, hujan deras dia langsung banjir. Dia tuh kiriman dari belakang karena sudah aliran air nggak ada lagi. Orang sudah pada banyak nimbun, terus paret-paret itu juga sudah ditimbun orang. Jadi nggak ada airnya, nggak lari kemana, ke kita inilah jadinya. Ke tempat yang rendah. Karena kita paling rendah. Warga berharap solusi dan langkah konkret untuk mengatasi banjir yang terus terjadi saat musim penghujan dan air pasang Sungai Musi. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, pemerintah Kota Palembang memastikan telah menangani banjir yang melanda pada akhir pekan kemarin. Kedepan, Pemkot akan menyiagakan tim khusus untuk mencegah kejadian serupa terulang. Pasca banjir yang melanda sejumlah titik di Palembang akhir pekan lalu, pemerintah Kota Palembang sudah menangani dampaknya. Pemkot mengakui penyebab utama banjir di kota ini antara lain sistem drainase yang belum terhubung dengan baik, berkurangnya daerah resapan air di kawasan permukiman dan komersial, serta kurangnya sarana dan prasarana pengendali banjir. Selain itu, banyaknya saluran yang tersumbat sampah juga menghambat proses pompanisasi sehingga genangan air sulit surut. Sebagai langkah antisipasi, Pemkot telah menyiagakan personel dan peralatan pengendali banjir di beberapa titik rawan. Selain itu, edukasi dan sosialisasi pada masyarakat juga akan digencarkan untuk mencegah kebiasaan membuang sampah sembarangan. Karena tim PUPR dan BPBD sekarang ini terus 24 jam dan kami terus mengusulkan kepada lurah dan camat untuk bersiaga penuh, paling tidak membantu masyarakat untuk memelihara atau menjaga agar sekali lagi debit air tersebut tidak lama mengenangi Kota Palembang. Sekalian kami mencari solusi yang terbaik dan Pak Wakil Wali Kota sangat atensi benar ini untuk bagaimana kita memelihara agar banjir di Kota Palembang ini sedikit demi sedikit bisa terkurangi. Data Dinas PUPR Palembang, terdapat 43 titik rawan banjir di kota ini, di antaranya kawasan Sekip, Pipareja, R. Sukamto, Simpang Polda, dan Alang-Alang Lebar. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Kompas Sumbasel akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan saatnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan, dan berikut laporan dari Bengkulu dan Lampung. Kabar duka datang dari Kabupaten Waikanan, Lampung. Bupati Ali Rahman yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara menghembuskan nafas terakhirnya di ruang ICU Rumah Sakit Abdul Muluk pada Senin 10 Maret kemarin. Salah seorang pihak keluarga, Aibtu Cucu Ahyani, membenarkan bahwa almarhum meninggal dunia pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dan langsung dibawa ke rumah duka di Simpang 4 Belambangan Umpu, Waikanan. Diketahui sebelumnya almarhum Ali Rahman memang memiliki riwayat penyakit komplikasi berupa diabetes mellitus dan jantung. Tahu-tahu tadi ini dapat info bahwa beliau meninggal dunia. Saya memastikan lagi oleh sahabat dekatnya itu Pak Kus. Pak Pos langsung memastikan beliau dinyatakan meninggal dunia di ruang ICU sekitar jam 11-an tadi. Komplikasi lah. Cuma kan alhamdulillah beliau tuh nggak pernah ngerasa badannya sakit. Itu aja. Beliau tuh selalu sehat, bawaannya pengennya sehat terus. Keluarga mengenang almarhum sebagai sosok yang memiliki jiwa sosial tinggi serta peduli terhadap sesama. Mereka berharap iringan doa warga Lampung membersamai almarhum. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Tim Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Bandar Lampung, Lampung menangkap seorang pria berinisial FS yang menjual puluhan batang pipa rokok dari Gading Gajah. Pelaku mengaku pipa rokok yang berasal dari tubuh hewan dilindungi ini dibeli dari Pulau Jawa dengan transaksi menggunakan media sosial dengan harga jual bervariatif, mulai dari Rp700.000 hingga Rp3,5 juta.
Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat menjual pipa rokok Gading Gajah ini lantaran terdesak ekonomi setelah imbas toko sepatu miliknya yang sepi pembeli sejak 1 tahun terakhir. Kalau tergantung panjang dengan ketebalan, kalau panjangnya misalkan 10 cm itu 1 jutaan, tapi kalau dia di bawah 10 cm itu bisa 700-800. Berarti dari 700 sampai 1 juta? Sampai 3,5 juta. 3,5 juta. Nah, kalau panjangnya sampai 25 cm. Pelaku ditangkap di toko sepatu miliknya di Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menemukan sebanyak 24 batang gading gajah yang telah dibentuk menjadi pipa rokok berbagai ukuran. Pipa rokok yang terbuat dari gading gajah yang berlokasi di salah satu toko di wilayah Imam Bonjol, Langkapura, Kemiling. Toko ini kalau dari luar adalah toko yang berjualan sepatu. Kini atas perbuatannya pelaku dijerat pasal tentang konservasi sumber daya alam dengan ekosistemnya dan terancam pidana penjara 15 tahun. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Siapa ini? Kamu yang atas belakang siapa? Kamu ya? Iya. Sini. Dari mana kamu? Dari Medan. Seorang kurir narkotika berhasil diamankan aparat kepolisian saat pemeriksaan rutin di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Penangkapan terjadi setelah petugas memeriksa barang bawaan penumpang di dalam bus yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa. Saat itu, polisi mencurigai keberadaan tas di dalam kabin yang setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ditemukan sebuah mesin las listrik yang tampak tidak biasa. Setelah dibuka dan diperiksa lebih teliti, aparat menemukan narkotika jenis sabu seberat 4 kg yang dikemas menggunakan plastik berwarna biru. Selanjutnya, pria pemilik tas langsung diamankan dan dibawa ke pos penjagaan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil interogasi awal, tersangka mengaku bahwa barang tersebut rencananya akan dikirim ke Madura. Ia nekat melakukan tindakan melanggar hukum ini karena faktor ekonomi dengan iming-iming upah sebesar 100 juta rupiah. Kalau untuk modusnya sih sama ya, semua melintas di Pelabuhan Bakau, kemudian kita melakukan pemeriksaan, menaruh kecurigaan terhadap barang yang dibawa yaitu mesin las, kemudian kita bongkar ya, ditemukanlah sabu-sabu ya, seberat kurang lebih 4.000 gram atau 4 kilogram ya. Polisi kini tengah melakukan pengejaran para pelaku sindikat narkoba tersebut yang diduga merupakan jaringan internasional. Sementara pelaku yang sudah diamankan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman penjara maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Tuku Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Beginilah aktivitas yang sudah dilakukan Ernawati dan suaminya sejak puluhan tahun lalu dalam memproduksi cincau hitam, cincau hijau, cendol, dan jenis agar-agar lainnya. Produksi rumahan yang berada di Kelurahan Jagabaya, Kecamatan Waihaling, Bandar Lampung ini setiap harinya mampu memproduksi puluhan kotak cincau hitam dan belasan kilogram cendol serta agar-agar dengan memberdayakan warga sekitar. Meski diakui Ernawati penjualan Ramadan kali ini mengalami penurunan dibanding Ramadan tahun-tahun sebelumnya, namun jumlah produksinya ini tetap disyukuri karena masih ada peningkatan dibanding hari biasa. Selain jumlah permintaan pasar yang menurun, Ernawati juga mengeluhkan akan kebutuhan bahan dasar pembuatan cincau yang diambil dari Jawa Timur, juga mengalami kenaikan harga. Kalau tahun kemarin 100 semuanya. 100 satu hari itu ya? Paling lama cuma 5 hari yang segitu ramenya. Tahun ini nggak ada 50 loyang loh. Tahun ini? Iya. Pertama kemarin aja nggak sampai 60. Untuk satu kotak cincau, Ernawati menjualnya seharga Rp120.000.
Sementara untuk jenis cendol dan agar-agar lain dijual dengan harga Rp3.000 hingga Rp7.000 per bungkus. Biasanya permintaan datang dari para pedagang untuk bisa dijual kembali di pasar tradisional. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Warga Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Jumat pagi dikagetkan dengan penemuan sesosok mayat pria di pinggiran rawa-rawa penuh semak belukar. Saat ditemukan wajah korban dalam kondisi penuh darah, pria malang ini diduga telah jadi korban pembunuhan. Warga lalu menghubungi pihak kepolisian, petugas pun langsung membawa jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Bengkulu. Dari olah TKP dan penyelidikan, korban diketahui bernama Najah Rizna Gunawan, berusia 22 tahun, warga Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu. Ke depannya masih butuh pendalaman lagi terkait dengan kejadian ini. Kalau untuk sementara ada dugaan pembunuhan itu? Kalau untuk dugaan-dugaan itu semua bisa terjadi. Ya. Nanti untuk ke depannya kita lihat dulu hasil penyelidikan yang kita akan laksanakan. Identitas korban, Bang? Inisial M. Warga Panorama ya? Untuk warga Panorama. Lokasi TKP penemuan jasad korban saat ini sudah dipasang garis polisi. Penyelidikan lanjutan kini tengah dilakukan Satreskrim Polresta Bengkulu guna mengungkap penyebab pasti kematian korban. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memastikan pengerukan pendangkalan alur pelabuhan Pulau Bay akan dilakukan pada bulan April mendatang. Kepastian ini didapat setelah pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat bersama pihak Pelindo mengenai tata kelola pelabuhan terbesar di Bengkulu itu. Selain itu, pemerintah Provinsi Bengkulu juga sudah meminta bantuan pemerintah pusat untuk mengupayakan percepatan pengerukan alur pelabuhan. Pendangkalan di pelabuhan Pulau Bay membawa banyak kerugian, di antaranya sulitnya kapal bersandar di pelabuhan yang mempengaruhi perekonomian Bengkulu. Sudah koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pelindo, alhamdulillah berbuah hasil. Kemarin Pelindo pusat mengutus Pak Derajat dan GM-nya Pak Joko ketemu langsung di rumah dinas gubernur dan mereka menyampaikan program yang akan dibuat mulai April dengan total nilai kurang lebih 1 triliun. Ya alhamdulillah. Jadi semuanya akan dihandle oleh Pelindo, kerjanya mulai April dan tidak sporadis seperti dulu. Tapi ini penyelesaian secara komprehensif. Maka saat ini alur pelayaran di pelabuhan Pulau Bay hanya berkisar minus 2,9 meter low water spring. Dengan adanya pengerukan dan penataan kawasan pelabuhan diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Bengkulu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Hal ini disampaikan Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi saat memantau perkembangan perbaikan kawasan Simpang 5, Bundaran Fatmawati dan juga trotoar sepanjang Jalan Es Parman, Kota Bengkulu. Menurut Dedi, kawasan ini akan dilakukan revitalisasi menyeluruh oleh pemerintah Kota Bengkulu, di antaranya pelebaran trotoar dan perbaikan drainase hingga permajaan Tugu Fatmawati. Sebelumnya area pejalan kaki sepanjang Jalan Es Parman tampak kusam. Kondisi ini dinilai tak terlalu menarik untuk dijadikan pusat aktivitas, khususnya kalangan pemuda. Jantung kota Simpang 5 ini, Bundaran Fatmawati ini betul-betul menjadi sebuah ikon untuk kota Bengkulu. Itu pertama. Yang kedua, sekarang sedang proses pemangkasan di sepanjang Jalan Es Parman, yang itu kita rencanakan bikin ala Malioboro, tapi tidak Malioboro, tapi ala Malioboro. Kurang lebih ini menjadi pusat kegiatan ekonomi dan tempat kumpul anak-anak muda. Karena ketimbang dia kumpul yang tidak di kawasan yang tidak baik, silakan tengah kota. Dengan revitalisasi kawasan pusat kota ini diharapkan dapat jadi jantung aktivitas masyarakat sehingga mengerek roda perekonomian. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Demikian tadi saudara sejumlah informasi dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan dan selanjutnya kami masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Umbasel.
Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Membasa. Saudara, Dinas Perdagangan Kota Palembang memastikan minyak kita yang beredar di masyarakat sesuai takaran dan tidak dioplos. Sebelum didistribusikan, petugas melakukan inspeksi langsung dari produsen hingga ke distributor untuk menjamin kualitasnya. Dinas Perdagangan Kota Palembang menanggapi keresahan masyarakat terkait dugaan pengurangan takaran dan oplosan minyak kita. Masyarakat diminta tidak khawatir karena sebelum beredar, minyak kita telah melalui inspeksi ketat dari tingkat produsen hingga distributor. Hasil sidak menunjukkan tidak ada pengurangan volume pada kemasan 1 liter dan tidak ditemukan minyak kita yang dioplos. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk mencegah kecurangan produsen maupun distributor nakal. Jika ke depan ditemukan pelanggaran, Dinas Perdagangan tidak akan ragu mengambil langkah tegas. Kami sudah menakar ulang dan melihat langsung dari tempat pembuatannya, yaitu PT IKI di 3 Ilir, itu memang takaran yang cukup 1 liter. Selain takarannya yang pas, ini juga dioplos atau tidak, Bu? Tidak, alhamdulillah tidak, karena kita dari pabrik langsung, dari produsennya. Sementara itu, minyak kita masih jadi buruan ibu rumah tangga di pasar murah. Dalam 8 hari sudah 21.165 liter telah terjual. Selain harga ekonomis, kualitas minyak kita dinilai baik masyarakat. Oh, gimana kualitasnya sendiri gimana, Bu? Lumayan, Kak. Lumayan. Selain kualitasnya, harganya gimana, Bu? Harganya mantap, murah. Sebelumnya viral di media sosial dugaan pengurangan isi minyak kita. Dalam unggahan yang beredar, kemasan 1 liter disebut hanya berisi 750 ml saat dipindahkan ke wadah lain. Namun Dinas Perdagangan memastikan hal itu tidak terjadi di Palembang setelah dilakukan pemeriksaan langsung. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, 2 remaja pelaku pembunuhan seorang pelajar dalam aksi tawuran akhirnya ditangkap setelah sempat buron selama sepekan. Polisi menangkap mereka beserta sebuah senjata tajam sepanjang 1,5 meter. Satuan Reskrim Polrestabes Palembang menangkap 2 remaja pelaku tawuran yang menyebabkan tewasnya seorang pelajar berinisial RP. Kedua pelaku, THA 18 tahun dan AJR 17 tahun warga Kecamatan Kalidoni ditangkap bersama 2 bilah senjata tajam sepanjang 1,5 meter yang digunakan dalam aksi tersebut. Peristiwa ini terjadi saat kelompok Lavendos, tempat pelaku bergabung, bentrok dengan kelompok The Legend di Jalan MR Sudarman Ganda Subrata, Kecamatan Sako, tepat di kawasan pemakaman Talang Krikil pada Minggu 23 April 2025 dini hari. Tawuran dipicu saling ejek dan tantangan di media sosial. Korban mengalami luka senjata tajam di kepala dan tubuhnya hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara dan saat ini sudah dikebumikan dan kita juga sudah melakukan penyidikan secara paralel. Dan pada hari ini kita sudah melengkapi 2 orang tersangka yang sudah kita lakukan penangkapan pelaku utama dan 1 orang status masih DPO dengan inisial MS. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, pemungutan suara ulang di Kabupaten 4 Lawang, Sumatera Selatan dijadwalkan berlangsung pada 19 April 2025. Namun hingga kini penyelenggaraan masih menunggu kepastian anggaran dari pemerintah daerah. KPU Sumatera Selatan memastikan pemungutan suara ulang di Kabupaten 4 Lawang akan digelar pada 19 April 2025. PSU ini mencakup 10 kecamatan dan total 531 tempat pemungutan suara. Ketua KPU Sumsel Andika Pranatajaya mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian anggaran dari pemerintah daerah. Pengajuan dana sebesar 15 miliar rupiah ditargetkan rampung akhir pekan ini. Setelah anggaran tersedia, badan ad hoc yang bertugas saat Pilkada 2024 seperti PPK, PPS, KPPS, dan Pantarli akan diaktifkan kembali. Jika ada kendala terkait petugas sebelumnya, KPU akan melakukan rekrutmen ulang. Saat ini KPU Sumsel tengah melakukan sosialisasi PSU ke masyarakat 4 Lawang untuk menjaga partisipasi pemilih. Daftar pemilih tetap yang tercatat mencapai 257.020 orang. Untuk debat publik, KPU Sumsel akan mencari lokasi yang kondusif guna mengantisipasi potensi gesekan antar pendukung pasangan calon. Kami dapat informasinya tanggal 19, tapi nanti kami tunggu surat resmi dari KPU RI
apakah memang tanggal 19 itu akan dilaksanakan. Untuk persiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang, sampai hari ini kami masih terus koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Empat Lawang untuk menyiapkan ketersediaan anggaran pelaksanaan pemungutan suara ulang, baik untuk KPU, Bawaslu, kepolisian, gitu ya, seluruh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan ini. PSU Empat Lawang akan diikuti 2 pasangan calon, Jonci Muhammad Arifai serta Budi Antoni Heni Ferawati. Sebelumnya Jonci dan Arifai ditetapkan sebagai pemenang Pilkada 2024. Namun Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan itu. MK mengabulkan gugatan pasangan Budi Antoni Heni Ferawati yang sebelumnya didiskualifikasi KPU Empat Lawang karena Budi telah menjabat sebagai bupati selama 2 periode. Dalam PSU ini, pasangan tersebut kembali diikutsertakan. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, pemerintah Kota Palembang menggencarkan program perbaikan besar-besaran ratusan gedung sekolah yang masuk kategori rusak. Rencana ini dengan target penyelesaian seluruh rehabilitasi infrastrukturnya dalam 3 tahun ke depan. Kondisi infrastruktur sekolah yang memprihatinkan menjadi sorotan utama pemerintah Kota Palembang. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meninjau kondisi bangunan sekolah, di antaranya SDN 158 Palembang dan SDN 143 Gandus. Dari peninjauan, ditemukan banyak bagian bangunan yang rusak dan lingkungan sekolah yang kumuh. Data menunjukkan dari 505 SD di Palembang, 35% mengalami kerusakan berat dan ringan. Sementara itu dari 265 SMP, 30% dalam kondisi serupa. Ini hanya sampel, saya akan turun langsung dengan Pak Kadisdik. Kalau SD ada 35% sekolah yang tidak layak, rusak ringan, rusak berat, rusak sedang. Sedangkan SMP itu di angka 30%-an. Ini yang harus, karena sumber daya manusia kita prioritaskan sejalan dengan program visi misi dan kegiatan dari Ratu Dewa Prima Salam kemarin. Pihak sekolah berharap Pemkot Palembang segera mengambil tindakan meski bertahap. Tadi dari Pak Wako ya sama Pak Kadin juga mengatakan insya Allah semuanya ini akan diperbaiki, tapi memang mungkin bertahap ya, karena ada prosedur, kita juga harus membuat berita acara penghapusan, jadi ada prosedur yang harus kita lakukan, tapi beliau mengatakan tadi insya Allah di tahun ini. Pemkot Palembang memperkirakan anggaran perbaikan mencapai 20% dari APBD atau sekitar 1 triliun rupiah. Dana ini akan digunakan untuk memperbaiki 249 SD, 61 SMP, dan 8 TK serta PAUD. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tetap meneruskan program mudik gratis untuk warganya. Tahun ini, kuota mudik gratis di provinsi ini mencapai 2.113 orang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan kuota mudik gratis untuk 2.113 warga tahun ini. Program khusus untuk pemegang KTP Sumsel dengan maksimal 4 orang dalam satu kartu keluarga. Pendaftaran dibuka secara online mulai 17 Maret 2025 dengan kuota terbatas, jika penuh akan ditutup. Moda transportasi yang disediakan program terdiri dari kereta api dan bus. Untuk kereta api, rutenya dari Palembang ke Lampung dan Lubuk Linggau. Sementara bus, rute mencakup berbagai daerah di Jawa dan Sumatera. Untuk rute ke Pulau Jawa, pemudik bisa menuju Solo, Yogyakarta, dan Bandung. Sementara tujuan di Sumatera meliputi Sumatera Barat, Solok, Padang, Lubuk Basung, dan Sumatera Utara, Padang Sidempuan, dan Medan. Dalam provinsi, tersedia perjalanan dari Palembang ke berbagai kabupaten dan kota, seperti Lubuk Linggau, Muratara, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Oku, Oku Timur, dan Oku Selatan. Dan ini diutamakan untuk masyarakat Sumatera Selatan dan juga sifatnya gratis. Harapan kami ini direncanakan untuk pembukaan pendaftaran itu tanggal 17 Maret secara online. Program sejalan dengan anjuran pemerintah agar masyarakat tidak menggunakan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum saat mudik. Langkah ini juga untuk mengurangi angka kecelakaan selama arus mudik Lebaran. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak, saudara, dan usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbasal.
Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbaksel, Saudara, dan kita ke informasi olahraga. Dean James, Emil Audero, dan Joy Pelupesi resmi menjadi warga negara Indonesia usai menjalani sumpah di Kedubes Indonesia di Roma, Italia. Proses pengambilan sumpah dilaksanakan di kantor Kedubes Indonesia di Roma karena ketiga pemain ini berkompetisi di Italia dan Eropa. Ketiganya resmi menjadi WNI dan harus segera didaftarkan oleh PSSI ke FIFA agar ketiganya bisa bermain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saudara, Persib Bandung berhasil meneruskan tren positifnya kala berkunjung ke markas Semen Padang. Sempat tertinggal lebih dahulu, Maung Bandung akhirnya berhasil menutup laga dengan kemenangan 4-1. Laga Semen Padang menjamu Persib Bandung di pekan ke-27 Liga 1 Indonesia dihelat di Stadion Haji Agus Salim Padang Senin malam. Tuan rumah memimpin di babak pertama lewat eksekusi penalti Bruno Gomez pada menit ke-37. Maung Bandung baru bisa menyamakan skor 1-1 di babak kedua. Tirone De Pino berhasil menjebol gawang Kabau Sirah menit ke-63 usai meneruskan umpan David Da Silva. 2 menit berselang, Adam Alis berhasil mengkonversi umpan Ciro Alves untuk membawa pasukan Bojan Hodak berbalik unggul 2-1. Menit ke-75, Persib memperbesar skor menjadi 3-1. Ciro Alves menjadi kreator gol ketiga Persib yang dicetak oleh Beckham Putra. Brace Beckham Putra menit ke-86 berhasil memastikan kemenangan 4-1 Persib Bandung di kandang Semen Padang. Tambahan 3 poin, Persib tetap di puncak klasemen dengan 57 poin. Sedangkan Semen Padang masih di zona degradasi dengan 22 poin. Saudara, Persebaya Surabaya akan menjamu PSS Semarang dalam lanjutan Liga 1 pekan ke-27 Rabu malam. Bajul Ijo bertekad meneruskan raihan positifnya untuk menggeser posisi Dewa United di posisi kedua klasemen sementara. Persebaya Surabaya saat ini tengah dalam motivasi dan kepercayaan diri tinggi setelah meraih 2 kemenangan beruntun. Menghadapi PSIS Semarang di pekan ke-27, Rizky Ridho dan kolega terus mempersiapkan diri. Fokus latihan selain taktikal juga untuk pemulihan kondisi fisik pemain dengan waktu yang mepet. Meski demikian, kekuatan Bajul Ijo akan bertambah dengan kembalinya Tony Firmansyah dan Gilson Costa dari sanksi. Menurut pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster, akan ada rotasi pemain saat melawan PSIS Semarang. Hal ini disebabkan bek kiri Adri Idrus harus absen karena akumulasi kartu kuning dan sejumlah pemain kondisi fisiknya menurun. Maybe we need some fresh legs for this game because you know how we play. It's high intensity. It could be a rotasi, but we still have some days to look at the situation. Obviously, we won't make changes because of the Adri with suspended. And yeah, we see we're in a good moment, so we focus on us. Lots of competition. It's not just the starting 11. You know me, the important is the team. The second half, you know, whatever it takes to win. This is our mantra and for all the players. This is important. The team comes first. Saat ini Persebaya Surabaya berada di posisi ketiga dengan 47 poin, hanya berselisih 2 poin dari Dewa United di urutan kedua. Laga Persebaya Surabaya melawan PSIS Semarang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Rabu malam. Mahendra Ginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Usai jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbaksel, saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, Direktur PT SMB AHA ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Pengusaha ternama di Sumsel itu bahkan dijemput paksa penyidik ke Jarimuba dan dibawa ke Kejati Sumsel karena menolak memenuhi panggilan pemeriksaan.
Selain AHA, penyidik juga menetapkan seorang pensiunan pegawai BPN Muba, AM, sebagai tersangka dalam kasus ini. Kejari Muba menerangkan kedua tersangka diduga bersekongkol membuat sertifikat penguasaan fisik dan kepemilikan tanah palsu seluas 34 hektar untuk mendapatkan ganti rugi dari negara dalam proyek pembangunan jalan tol Betung Tempino Jambi di Kabupaten Muba tahun 2024. Meski demikian, Kejaksaan menegaskan dalam kasus ini tidak ada kerugian negara. Diupayakan lagi dengan segala cara, ya kan, untuk meminta pergantian tol masuk dalam daftar nominatif pergantian tol. Nah, ketika dan disinilah ada pemufakatan jahat, ya kan, untuk berupaya memasukkan dokumen atau memasukkan keterangan untuk meminta ganti kerugian 2 bidang tanah tol itu seluas 34 hektar. Sementara kuasa hukum tersangka menilai penetapan kliennya sebagai tersangka terlalu prematur. Ia menegaskan AHA tidak menerima sepeser pun uang ganti rugi dan membantah adanya pemalsuan dokumen tanah. Tidak ada dokumen palsu itu, Pak Haji cuman menanam karena dia punya izin. Tanaman itu sekarang sudah diratakan dengan tanah, bahkan di dalam HGU. Dan dia belum ada menerima ganti rugi sepeser pun. Di mana kerugian negara? Secara formil, itu artinya kepemilikan yang belum jelas, bukan masalah kerugian negara. Kalau mau dipermasalahkan kepemilikannya dulu, gitu loh. Nah ini kan kita anggap prematur. Saat ini kedua tersangka ditahan di rutan Pak Jo Palembang selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan lanjutan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jayanti, pemilik salon di Palembang, melaporkan dugaan penipuan ke Polda Sumatera Selatan setelah menjadi korban investasi bodong yang diduga dilakukan warga negara asing. Kuasa hukumnya menjelaskan penipuan ini berkedok investasi melalui e-commerce yang menjual barang-barang bermerek dengan iming-iming keuntungan 5 hingga 15%. Kasus bermula ketika pelaku menghubungi Jayanti lewat Instagram, menawarkan investasi dengan melampirkan tautan sebuah website. Tertarik dengan tawaran itu, Jayanti mentransfer uang ke 37 rekening berbeda selama 1 bulan dengan total mencapai 7,8 miliar rupiah. Namun saat ingin mencairkan dana, ia justru diminta melakukan deposit tambahan sebesar 3,5 miliar rupiah. Merasa terdesak, Jayanti akhirnya menuruti syarat yang diajukan pelaku, yaitu mengirimkan video asusila sebagai jaminan. Sayangnya, bukan uang yang kembali, justru pelaku menyebarkan video tersebut dan terus memerasnya. Dia bentuknya ini investasi di dalam aplikasi Boinar Asia, yang ternyata setelah masuk itu ternyata bodong atau fake gitu, karena dia cloning dari Boinar Turki gitu, aplikasi benar. Terus yang dialami klien kita apa kan? Kerugian material dan moral ya. Termasuk ada pengancaman? Ada pengancaman juga untuk penyebaran foto dan video gitu ya, foto dan videonya. Jayanti mengaku mengenal pelaku sejak September 2024 melalui media sosial. Ia menduga pelaku merupakan warga negara Cina. Hingga kini pelaku masih mengancam dan memanfaatkan video tersebut untuk menekan Jayanti. Untuk teman-teman di luar sana, jangan merespon seseorang yang tidak dikenal walaupun cuman iseng. Pokoknya jangan pernah mencoba-coba karena mereka punya 1001 cara untuk membuat kalian bisa percaya dan masuk perangkap mereka. Cara contohnya biar dia bikin percaya itu gimana? Iya, dia membangun kepercayaan kepada korban. Seperti? Dia punya cara, dia punya skrip. Jadi dia punya skrip. Jika korban menjawab apa, dia ada catatannya harus menjawab apa supaya korban itu percaya dan merespon mereka. Berapa kerugian total kita aja? 7,8 miliar. Dengan membawa sejumlah bukti, Jayanti berharap kepolisian segera mengusut kasus ini agar tidak ada lagi korban lain. Saat ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel menangani kasus tersebut, termasuk dugaan pelanggaran UU ITE terkait penyebaran konten asusila. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Proses pengambilan sumpah dilaksanakan di kantor Kedubes Indonesia di Roma karena ketiga pemain ini berkompetisi di Italia dan Eropa.
Ketiganya resmi menjadi WNI dan harus segera didaftarkan oleh PSSI ke FIFA agar ketiganya bisa bermain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Informasi tadi saudara sekaligus menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompastv Palembang. Akhirnya saya Rubiansyah pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa.